Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, berkaryalah dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayatnya 22. Kejadian 6 ayat 22 yang demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini adalah ketaatan Nuh. Nuh adalah seorang tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa, yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat baik bagi keluarganya pun juga bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Karena pada saat itu diceritakan bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup, dan hanya keluarganya Nuh dan juga binatang-binatang, hewan-hewan yang kemudian yang diselamatkan. Ya, hanya itu saja yang diselamatkan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera dari kayu gofir. Habis itu Tuhan memberikan petunjuk bagaimana harus membuat bahtera itu. Membutuhkan kayu apa, ukurannya berapa, kemudian bagaimana, dan seterusnya. Harus mengajak makhluk atau hewan-hewan masuk dalam bahtera tersebut, begitu. Dan semuanya itu dilakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ketaatan Nuh. Bagaimana Allah memberikan firman-Nya kepada Nuh dan Nuh melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketaatan Nuh ini ternyata membawa dampak keselamatan bagi keluarganya, bagi hewan-hewan yang kemudian masuk dalam bahtera itu. Coba kita bayangkan kalau Nuh tidak taat kepada Tuhan, tidak mau membuat bahtera, atau ukuran-ukurannya tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, maka bisa jadi keluarga Nuh atau bahkan ada hewan-hewan yang kemudian tidak bisa terselamatkan, dan karya keselamatan Allah tidak bisa dinyatakan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini bicara soal taat bukan hal yang mudah. Taat kepada Allah ini tentu banyak sekali godaannya, banyak sekali tantangannya. Dan tantangan itu bisa dari luar maupun juga dari dalam. Nah, oleh karena itu ibu bapak saudari-saudara, kita perlu mengenal diri kita. Kita perlu mengenal keadaan di sekitar kita, di luar diri kita. Apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi godaan kita dalam kita taat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu tanda-tandanya kita itu akan tergoda, tanda-tanda kita akan jatuh dalam dosa, sehingga bisa dicegah. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Sehingga dicegah, kita mencegah diri kita terperosok dalam jurang yang dalam, mencegah diri kita masuk dalam dosa, mencegah hidup kita mendapatkan penderitaan, mencegah diri kita
mendapatkan kesengsaraan dan membangun jalan ke depan supaya hidup kita mendapatkan keselamatan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita belajar hidup taat. Hidup taat kepada Tuhan. Karena dengan ketaatan itulah tidak menyerong ke kiri dan ke kanan. Dengan begitu kita mendapatkan keselamatan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar taat setiap hari, setiap saat. Tidak mudah memang, tapi percayalah bahwa Roh Kudus menolong kita, dan ketika kita taat, keselamatan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan nyatakan. Dalam Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali untuk hidup taat. Tidak mudah bagi kami Tuhan untuk hidup taat, tapi kami percaya Roh Kudus pun memampukan kami untuk kami belajar taat kepada Engkau. Sebab dengan ketaatan ada keselamatan, dalam ketaatan kepada Engkau ada pemeliharaanmu. Maka tolonglah kami Tuhan, untuk kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus-Mu, supaya dimampukan untuk hidup taat setiap hari. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.